Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2161-2163 Bab 2161 Lord Shen and Lord Lang. Sebelum Liu Chuanzi pulih dari rasa pusing yang ekstrim, Landen Shen sudah dekat, mengondensasi lightsaber panjang dengan satu tangan dan meletakkannya di leher Liu Chuanzi. Ini. Dua pemimpin panggung Liansu yang menyaksikan pertempuran di bawah ini tercengang, dengan kengerian dan kejutan yang tak terkatakan di mata mereka. Liu Chuanzi adalah wakil pemilik Pulau Leizu, dan kekuatannya adalah master peringkat teratas di seluruh Pulau Hukuman Guntur. Dia benar-benar dipecahkan oleh seorang pembudidaya yang kurang dikenal pada tahap awal penyempurnaan virtual setelah pertemuan tunggal. Kedua pemimpin di tahap awal Liansu tidak bisa menahan napas dingin. Setelah bangun, Liu Chuanzi memperhatikan bahwa lightsaber sedang beristirahat di lehernya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia merasakan rasa takut yang kuat, dan dia segera memohon belas kasihan, maafkan aku, jangan bunuh aku. Awalnya, dia berpikir bahwa pihak lain adalah seorang pemuda yang terpana yang baru saja memasuki Void, tetapi dia tidak berharap kekuatannya begitu kuat. Landen Shen mengangkat bahu dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula, kamu akan segera menjadi bawahan putraku. Cepat sampaikan kata-kataku dan biarkan kura-kura kepala Liu Tianba yang menyusut keluar dari diriku. Ya. Liu Chuanzi berkeringat, dan kepalanya bersinar seperti ayam mematuk nasi. Landen Shen menarik lightsaber dan jatuh di luar istana Jinlei. Liu Chuanzi terbang ke aula utama istana guntur emas dengan kepala dan wajah abu-abu, dan melaporkan situasinya kepada Tuan yang masih memeluk pelayan cantik. Bah! Tuan, pembudidaya di luar pintu dikalahkan, dia juga menyuruhmu pergi dan bertarung. Liu Chuanzi berkata dengan gemetar. Ngeri bahwa Landen Shen benar-benar mungkin memenangkan posisi pemilik pulau yang baru, Liu Chuanzi tidak berani menyebut Landen Shen sebagai anak kecil lagi, tidak ingin menyinggung Landen Shen atau penguasa. Sial, sampah tak berguna. Tuan menjadi marah, dan mendorong pelayan di sampingnya secara langsung, dan berteriak dengan marah, pemilik pulau ingin melihat apa bakat dari tahap awal penyempurnaan kekosongan. Begitu suara itu jatuh, Tyron bergegas keluar dari aula. Di luar istana Jinlei, selain dua pemimpin tahap awal yang menyaksikan pertempuran, beberapa biarawan patroli berkumpul di sekitar, dan mereka sepertinya ingin melihatnya. Overlord terbang keluar dari Golden Thunder Palace, menatap Landen Shen dengan mata cemberut, dan meraung, ketidaktahuan dan lain-lain, berani menantang pemilik pulau di tahap awal Liansu. Siapa yang memberimu keberanian? Landen Shen tertawa kecil dan berkata, Liu Tianba, anakku tidak tertarik mempermainkanmu. Jika kamu memiliki keberanian, datang dan mati. Setelah berbicara, Landen Shen melonjak ke langit dan mencapai ketinggian puluhan ribu meter di atas istana Jinlei. Sepotong sampah dari tahap awal pemurnian kekosongan, layak untuk berteriak-teriak dengan pemilik pulau. Pemilik pulau akan membiarkanmu kembali hari ini. Liu Tianba melompat ke guntur, dan segera mengejar Landen Shen, memutar tangannya untuk mengorbankan tombak merah tua, memegangnya di tangannya. Scarlet Halberd memiliki panjang 5 meter dan diukir dengan tanda rune yang tak terhitung jumlahnya. Permukaan Halberd bergelombang dengan kabut darah. Ada pola iblis darah abisal terkondensasi di ujung Halberd. Menginspirasi. Setan tombak. Dua pemimpin awal Liansu yang menyaksikan pertempuran berseru, mereka tidak berharap bahwa pemilik pulau akan mengorbankan senjata sihir terkuat segera setelah dia menembak. Tombak merah tua di tangan Liu Tianba disebut Raja Setan Iblis, yang milik harta roh primordial bermutu tinggi dan kekuatannya dapat diterima di antara harta roh primordial kelas atas. Kepulauan Hukuman Guntur telah dalam keadaan tertutup selama ribuan tahun, sehingga harta yang beredar di wilayah kepulauan juga tersisa dari zaman kuno, dan jumlahnya sangat langka. Harta roh liar peringkat teratas ada di Kepulauan Hukuman Guntur, itu sudah menjadi yang teratas, dan hanya 10 pemilik pulau teratas yang berhak memilikinya. Liu Tianba dengan panik menuangkan kekuatan spiritual ke tanduk Kirmizi, dan tombak melepaskan darah Seng Ruo Liang, yang menakjubkan. Setan tombak, bunuh. Dengan teriakan nyaring, Liu Tianba melemparkan Raja Iblis Halberd di tangannya dan mengarahkannya ke dada Landen Shen. Ledakan. Sebuah ledakan udara yang sangat tajam terdengar, dan tombak itu membawa darah seperti gelombang, dan hantu iblis darah abisal besar muncul. Curang Gorevien membuka mulutnya dan meraung, kemanapun dia pergi, ruang itu berubah menjadi merah darah, dan itu terdistorsi. Menarik. Landen Shen menyipitkan matanya, dan dia jelas bisa merasakan pukulan Liu Tianba, kekuatannya sangat menakjubkan. Lawannya tampaknya memiliki keterampilan sihir tingkat atas, yang dapat meningkatkan kekuatan tombak merah tua ini. Melihat tombak merah tua yang membawa hantu iblis darah di jurang maut, Landen Shen dengan cepat menanam susunan pedang setelah cahaya, dan matanya meledak, tepat pada waktunya untuk mencoba pemahaman barunya tentang gerakan. Aurora Slash. Landen Shen berteriak keras, dan cahaya pedang meledak dari tubuhnya melonjak seperti gelombang besar, gelombang demi gelombang.
Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tombak berwarna darah, dan akhirnya terkondensasi menjadi garis lurus putih. Ledakan. Garis lurus putih tiba-tiba meledak lubang, dan ribuan bayangan pedang putih mengalir keluar seperti matahari yang membakar, menabrak tombak berwarna darah, dan meledak dengan suara ledakan seperti gunung dan retakan. Angin kencang menyapu seluruh, bahkan jika itu puluhan ribu meter di atas langit, itu masih menyebabkan beberapa kerusakan pada bangunan istana Jinlei di bawah ini. Seluruh istana Jinlei bergetar seperti gempa bumi besar. Pohon dan bunga yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi debu, tanah telah dihancurkan dengan cara yang menghancurkan, dan banyak permukaan bangunan yang retak. Dalam ledakan-ledakan yang menghancurkan bumi, bayang-bayang pedang putih yang kejam merobek-robek hantu Gorevien yang hancur berkeping-keping. Cahaya putih menyilaukan menutupi area besar darah. Apa? Melihat langit yang dipenuhi cahaya putih dan bayang-bayang pedang putih yang menyerang dengan kekuatan tsunami dan tanah longsor, mata Liu Tianba melebar, pupil matanya terus melebar, dan mulutnya melolong mengerikan. Momen selanjutnya. Ledakan. Suara ledakan yang mengerikan seperti petir di langit yang cerah. Liu Tianba, yang berteriak-teriak di Landen Sen sekarang dibombardir oleh Bai Guang dan Jianying menjadi debu, dan tidak ada sampah yang tersisa. Dua pemimpin awal Liansu dan Liu Chuanzi yang menyaksikan pertempuran benar-benar tercengang, gemetaran di seluruh, dengan kengerian yang tak terkatakan dan kejutan di mata mereka. Biksu yang berpatroli mengawasi pertempuran dari kejauhan bahkan lebih mirip denganmu. Lihat aku. Aku melihatmu, dengan wajah kosong. Sepertinya kamu tidak percaya bahwa ahli top seperti Liu Tianba bisa mati dengan mudah. Atau terbunuh dalam sekejap. Landen Sen jatuh ke tanah, melirik Liu Chuanzi dan dua pemimpin lainnya di tahap awal Liansu, dan berkata dengan nada dingin, "Oke, Liu Tianba sudah mati. Sekarang pemilik pulau-pulau Leizu harus kembali ke akarnya. Putranya, kan?" Begitu kata-kata ini keluar, mata ketiganya menjadi kusam, dan bahkan sulit untuk percaya bahwa Liu Tianba benar-benar mati. Mereka juga melepaskan kesadaran ilahi mereka dan memindai langit. Sesungguhnya, tulang-tulang Liu Tianba yang telah dibombardir dan dibunuh oleh serangan yang sangat kuat telah hilang. Melihat ketiga orang ini tidak menanggapi, Landen Sen berkata dengan dingin, "Kalian semua tuli. Mereka yang ingin bercinta denganku berdiri, mereka yang tidak ingin bercinta denganku, ambil konsekuensinya." Liu Chuanzi adalah yang pertama bereaksi. Dia berlutut di depan Landen Sen, dan berkata dengan pujian, "Taois membunuh Liu Tianba. Tentu saja, saya pemilik baru Pulau Leizu. Berani menanyakan nama pemilik baru Gao, Liu Chuanzi. Saya mengacaukan Anda. Baiklah, nama saya Landen Sen." Landen Sen melirik Liu Chuanzi dan mengangguk puas. "Sen Ye dan Lang Ye, menurutmu mana yang pantas?" Liu Chuanzi bertanya lagi. Bab 2162 New Island On Air. "Sebut saja Tuan Sen." Landen Sen batuk dan berkata, "Selalu merasa bahwa nama itu aneh. Tetapi ini juga tradisi dari Pulau Hukuman Guntur, pemimpin pasukan besar akan dipanggil, Tuan, oleh biksu lain, terutama 10 pemilik pulau besar. Sebagai pemilik pulau, Anda malu keluar jika orang lain tidak memanggil Anda Tuhan. Meskipun agak vulgar, itu adalah simbol status. Pemilik pulau hanya bisa disebut Tuan, dan memanggil nama secara langsung adalah semacam penghinaan bagi pemilik pulau. Beberapa biksu di Pulau Leizu bernama Liu Tianba Baye, mungkin mereka bahkan tidak tahu nama asli Liu Tianba. Ya, Tuan Sen. Mulai sekarang Anda akan menjadi pemilik baru Pulau Leizu." Liu Chuanzi membungkuk dan menyatakan rasa hormatnya yang tertinggi. Dua pemimpin umum lainnya di tahap awal penyulingan masih sedikit ragu-ragu. Tidak peduli bagaimana Anda melihat Landen Sen, mereka hanya memiliki basis budidaya tahap awal penyulingan. Pemilik pulau-pulau Leizu pada dasarnya adalah basis budidaya yang kuat pada periode akhir penyulingan. Meminta mereka untuk menyerah kepada seorang beku di tahap awal Liansu jelas merupakan hal yang sangat tidak berwajah. Liu Chuanzi lebih pintar, dia tidak peduli dengan hal-hal fiktif ini. Sekarang, dia secara pribadi mengalami kekuatan Landen Sen, dan fakta bahwa lawannya dapat langsung membunuh Liu Tianba langsung membuktikan kekuatan Landen Sen. "Apa? Kalian berdua tidak berencana untuk main-main dengan pemilik pulau?" Landen Sen melirik kedua pemimpin di tahap awal Liansu dengan tatapan tegas. Keduanya ragu-ragu, salah satu biksu berjubah hitam berlutut di tanah dan membungkukkan tangannya dalam doa, "Tuan Sen, saya mendapat masalah dengan Anda. Aku juga mempermainkanmu, Tuan Sen." Seorang biksu berjubah putih juga berlutut ke tanah, memuji dengan tulus. Hampir sama. Landen Sen mendengus dingin. Liu Chuanzi melangkah maju dan berkata, "Tuan Sen, sekarang Anda telah menjadi pemilik pulau itu, dan bawahan Anda akan segera mengatur agar para biksu memberitahu semua biksu di Pulau Leizu tentang berita ini dan menyebarkan berita itu." "Oke, kamu bisa melakukannya." Landen Sen mengangguk sedikit. "Iya."
Liu Chuanzi merespons, dan segera melepaskan kesadaran ilahinya, meliputi setiap bangunan di sekitar Istana Jinlei, dan memulai transmisi suara. Biksu Istana Jinlei mendengar perintah, mantan penguasa Pulau Tuan sudah mati, dan Shen Ye sekarang menjadi pulau baru. Tuhan, semua biksu di Istana Guntur Emas berkumpul di luar aula utama dengan cepat untuk bertemu dengan pemilik pulau yang baru. Untuk sesaat, semua biksu di Istana Jinlei mendengar suara Liu Chuanzi, dan bergegas menuju aula utama dengan tertib. Para beku yang ditempatkan di Istana Guntur Emas hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari pasukan biksu Pulau Leizu, tetapi mereka semua adalah biksu tingkat tinggi. Basis kultivasi ilahi. Dalam waktu kurang dari 3 menit, sebuah tim yang terdiri dari ribuan kultivator dari tahap transformasi bergegas keluar aula utama Istana Jinlei, luas dan perkasa. Ada beku dari semua ras, tetapi beku manusia mencakup lebih dari setengahnya. Tuannya sudah mati, ini adalah pemilik baru Pulau Leizu kami, Tuan Shen. Cepat dan temui pemilik baru pulau itu, Tuan Shen. Liu Chuanzi memperkenalkan kepada para biksu yang ditempatkan di Istana Guntur Emas. Perpisahan dengan Tuan Shen. Semua beku berlutut satu demi satu, mengungkapkan rasa hormat tertinggi mereka. Melihat biksu yang tak terhitung jumlahnya menyerah kepadanya, kesombongan Landen Shen juga sedikit puas. Tidak heran begitu banyak orang ingin mendominasi dan menjadi kaisar. Sangat menyenangkan rasanya menjadi seorang kaisar. Semua orang gratis. Landen Shen mengatakan beberapa ucapan sopan dan menanganinya sesuka hati. Liu Chuanzi segera memerintahkan para biksu yang ditempatkan di Istana Jinlei untuk menyebarkan berita bahwa Landen Shen menjadi pemilik baru pulau itu. Ini harus diketahui oleh para biksu di seluruh pulau dalam waktu 5 hari. Setelah itu, Landen Shen membiarkan para pembudidaya bubar dan menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Liu Chuanzi. Setelah menyelesaikan semua hal ini, Landen Shen berkata kepada Liu Chuanzi dan dua pemimpin di tahap awal Liansu, masuk dan bicara. Setelah berbicara, Landen Shen melangkah ke aula utama Istana Jinlei, Liu Chuanzi dan dua jenderal mengikuti dengan cermat. Di aula utama Istana Jinlei, ruang internalnya sangat luas, tinggi ratusan meter, aula megah ini berlipit dan cemerlang, dan berbagai mutiara bersinar, indah, dan mengesankan. Tuan Shen, silakan datang ke tempat duduk Anda. Liu Chuanzi mengeluarkan satu kata undangan, memberi isyarat pada Landen Shen untuk duduk di kursi naga emas di bagian atas. Landen Shen segera duduk dan mengalami perasaan pemilik pulau. Kedua pelayan cantik itu melayani di sekitar Landen Shen, memukul punggungnya dan mencubit bahunya dengan sangat lembut. Landen Shen sangat tidak sehat, tidak terlalu dingin untuk pelayan, dan dengan acuh tak acuh memerintahkan, kalian berdua, turun. Ya, pemilik pulau. Kedua pelayan itu membungkuk sedikit, wajah mereka yang cantik menunjukkan kekecewaan yang jelas. Sikap Landen Shen berarti mereka tidak disukai. Jenis pemerah pipi dan kipas vulgar ini secara alami tidak bisa masuk ke mata pemilik pulau. Kedua kepala, dengan cepat membawa 10 penari kepada Lord Shen. Liu Chuanzi menginstruksikan kedua kepala suku. Iya. Keduanya membungkuk, dan mundur dari aula. Tidak lama kemudian, 10 penari kecantikan nasional dan kecantikan dibawa ke aula. Ciri-ciri wajah para penari ini sangat luar biasa, dan mereka semua seindah dewa. Gaun itu juga cukup terbuka, rok kasa merah muda setengah tertutup, tubuh bagian atas hampir hanya menutupi dada, dan rok bawah ultra pendek, memperlihatkan paha putih salju, penuh pesona. 10 penari tidak hanya cantik dalam penampilan, tetapi juga memiliki basis kultivasi tahap awal transformasi, dan temperamen mereka luar biasa. Kedua kepala itu tidak bisa membantu tetapi melihat penari beberapa kali lagi. Para penari ini adalah milik tuan sebelumnya, dan mereka tidak berani menyentuh mereka. Sayangnya, hanya pemilik pulau yang dapat menikmati keindahan yang menakjubkan ini. Tuan Shen, ini adalah penari top di Golden Thunder Palace. Mereka bagus dalam penampilan dan kultivasi. Mereka mahir dalam meniup, bermain, dan bernyanyi. Mereka dulu penari eksklusif Tuan, dan sekarang mereka harus menjadi milik Tuan Shen untuk dinikmati. Liu Chuanzi berkata sambil tersenyum. Aku telah melihat Lord Shen. 10 penari segera membungkuk kepada Landen Shen, Ying Yan Yan, dengan suara yang menarik dan suara yang manis. Saya biasanya hanya suka berlatih, dan saya tidak suka wanita. Jika kalian bertiga suka penari ini, Anda harus memisahkan mereka. Landen Shen melambai ringan. Ketika kata-kata ini keluar, mereka bertiga tertegun. Tuan Shen, kamu. Apakah kamu bercanda? Ini adalah 10 wanita cantik yang pandai musik, menyanyi dan menari, dipilih dari Pulau Leizu kami. Hanya pemilik pulau terhormat yang memenuhi syarat untuk menikmati wanita cantik ini. Liu Chuanzi tidak bisa membantu tetapi berkata. Wakil pemilik, kamu sepertinya sangat tertarik dengan para penari seperti ini. Lalu lakukan itu, kamu pertama-tama memilih 4 penari yang kamu suka dan mengambil, dan 2 pemimpin lainnya memilih 3 masing-masing. Mulai sekarang penari ini, itu milikmu, kata Landen Shen malas.
Liu Chuanzi dan kedua kepala segera menunjukkan ekstasi, dan mengepalkan dan berterima kasih kepada Landen Sen, terima kasih atas hadiah dari pemilik pulau. Ketiganya segera memilih penari favorit mereka dan membiarkan mereka menunggu di istana masing-masing. Landen Sen memberi mereka hadiah sebesar itu segera setelah mereka datang, dan kasih sayang tiga orang Liu Chuanzi terhadap Landen Sen sangat meningkat. Tampaknya mengikuti pemilik pulau baru ini, ada banyak manfaat. Setelah membagi para penari, Landen Sen mulai berbicara tentang bisnis dan menanyakan ketiganya tentang kekuatan Pulau Leizu, kekuatan yang bisa dia kendalikan, barisan tentara para biarawan, dan sebagainya. Bab 2163, Cheating Island Owner. Ketiganya dengan sabar menjelaskan kepada Landen Sen. Pertama-tama, kekuatan Pulau Leizu masih bagus. Ada lebih dari 3 juta biksu di pulau itu, yang semuanya adalah beku di atas tahap Naschen Sol, dan ada 200.000 beku di bawah yurisdiksi pemilik pulau. Pasukan 200.000 biksu ini dapat mengikuti pengiriman pemilik pulau sesuka hati. Namun, sesuai dengan perjanjian Kepulauan Hukuman Guntur, pasukan biarawan tidak dapat menyerang kekuatan 10 pulau teratas, dan dapat menghilangkan kekuatan di luar 10 pulau teratas, tetapi tidak dapat menempati bagian manapun dari wilayah Kepulauan Hukuman Guntur. Jika pemilik pulau melanggar perjanjian, ia akan diburu oleh 9 pemilik pulau lainnya dari 10 pulau terbesar. Pemilik pulau tampaknya memiliki kekuatan besar, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan. Untungnya, ini kekerasan. Kedua, Pulau Leizu kaya akan produk-produk. Di samping pulau utama Pulau Leizu, ia juga menempati area luas di barat laut Kepulauan Leipin. Banyak biji spar mentah dapat ditambang, dan hampir 20.000 batu langit besar dapat ditambang dalam setahun. Selain itu, Pulau Leizu memerintahkan para biarawan yang tinggal di pulau itu untuk membayar biaya setiap tahun. Dalam hal ini, panen tahunan juga memiliki jumlah besar 20.000 yuan. Meskipun jumlah batu langit raksasa yang didapat tidak sedikit, ia juga harus membayar biaya yang besar dari pasukan biarawan Pulau Leizu. Pasukan biksu di 10 pulau teratas sebenarnya lebih setara dengan bekerja untuk penguasa pulau, menghasilkan batu langit besar dan kecil yang dibutuhkan untuk budidaya. Jika pemilik pulau tidak membayar batu surgawi pembudidaya sebagai hadiah setiap tahun, pasukan pembudidaya pasti akan berantakan dan berhenti. Karena itu, menjadi pemilik 10 pulau teratas adalah hal yang sangat menyakitkan, yang setara dengan mengelola negara dan menjaga keseimbangan pembangunan di semua aspek. Selain itu, pemilik pulau selalu menghadapi ancaman hidup penantang. Profesi ini dapat digambarkan sebagai curang. Selain bisa berpura-pura menjadi kuat dan memuaskan kesombongan seseorang, tampaknya tidak ada keuntungan. Perlu disebutkan bahwa jumlah beku di masa pemurnian di Pulau Hukuman Guntur sangat kecil. Meskipun tidak ada statistik lengkap, secara umum diyakini bahwa tidak ada lebih dari 100 beku di masa pemurnian di pulau-pulau. Adapun para beku pada periode Fit, mereka tidak pernah muncul dalam sejarah. Kemurnian spiritual dari 10 pulau tidak cukup untuk membuat pembudidaya puncak Void menerobos kecocokan. Selain itu, sejauh menyangkut para beku manusia, hampir tidak ada bahan untuk menanam akar spiritual di Kepulauan Hukuman Guntur, dan para beku bahkan tidak memiliki syarat untuk menerobos persatuan. Landen Sen hanya mendengarkan sebentar, dan merasa tidak tertarik. Pemilik pulau itu tidak sebaik yang dia kira, dan lingkungan di Pulau Hukuman Guntur mengecewakan. Para biarawan di Kepulauan Hukuman Guntur tidak boleh meninggalkan tempat ini. Landen Sen bertanya tiba-tiba. Ketiganya Liu Chuanzi sedikit terkejut mengapa Landen Sen mengajukan pertanyaan retardasi mental, tetapi Liu Chuanzi menjawab dengan hormat, kembali ke Tuhan Sen, tidak ada yang pernah bisa meninggalkan Kepulauan Hukuman Guntur dalam sejarah. Tetapi ada rumor. Biksu itu telah memasuki ranah rahasia Heavenly Thunder di bawah laut. Ini ranah rahasia Sky Thunder lagi. Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya tentang berita tentang ranah rahasia Heavenly Thunder. Liu Chuanzi mengatakan bahwa dia hanya mendengar desas-desus ini dan tidak tahu bagaimana memasuki dunia rahasia Heavenly Thunder. Jika Anda benar-benar tahu, maka insiden ini seharusnya sudah menyebar di Pulau Hukuman Guntur sejak lama. Liu Chuanzi secara pribadi merasa bahwa ranah rahasia Skylay sangat mungkin menjadi kesalahan. Setelah meminta informasi yang kurang berguna, Landen Sen juga sepenuhnya kecewa dan beralih ke rencana lain. Dia menjelaskan pikirannya kepada Liu Chuanzi dan ingin menggunakan seluruh pasukan pulau para biksu untuk menemukan keturunan peri Kailing. Ini. Liu Chuanzi mengerutkan kening dan berkata, jika Lord Sen hanya memiliki petunjuk ini, mungkin agak sulit dilakukan. Nama orang itu tidak diketahui. Jika Anda ingin menemukannya, itu akan menjadi beban kerja yang sangat besar. Kumpulkan seluruh pasukan pulau para beku dan hukumlah mereka. Mungkin hanya ada secercah harapan setelah berita itu didistribusikan di kepulauan selama beberapa tahun. Masalah utama adalah bahwa jika kamu ingin pasukan biksu melakukan hal semacam ini untuk waktu yang lama, kamu harus memberi mereka sejumlah besar batu surgawi. Jika tidak, pasukan beku pasti tidak akan melakukan hal-hal membosankan seperti itu. Landen Sen sedikit terdiam, mengatakan itu adalah pasukan biksu, tetapi apa perbedaan antara ini dan mempekerjakan karyawan?
Hanya dengan membayar uang mereka dapat melakukan sesuatu. Tidak terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak, Landon Sen langsung bertanya, Wakil Tuan Pulau Liu, lalu Anda hitung, berapa banyak batu surgawi yang dibutuhkan untuk mempekerjakan 200.000 biksu di pulau itu selama 5 tahun. Liu Chuanzi membuat perkiraan kasar dan mengerutkan kening, 1,5 juta batu surgawi besar seharusnya bisa mendapatkannya. Namun, dana yang beredar di pulau kita tidak cukup untuk mendukung pengeluaran sebesar itu. Ini baik-baik saja, Wakil Kepala Tuan Liu, saya akan memberi Anda 1,5 juta batu surgawi besar, dan Anda dapat melakukannya untuk saya. Landon Sen segera berkata. Dia sebelumnya membunuh sejumlah besar pembudidaya Void Refining sebelum dan setelah Real Desolate Grid, dan memperoleh piala yang tak terhitung jumlahnya. Ada lebih dari 5 juta batu langit besar di cincin penyimpanan. Selain Tuan yang terbunuh tadi, ada juga 500.000 batu langit besar di cincin penyimpanan. Bahkan jika dia menghabiskan 1,5 juta, dia masih memiliki 4 juta, yang tidak terlalu banyak untuk Landon Sen. Liu Chuanzi kagum pada kekayaan dan kekayaan Landon Sen. Dia tidak langsung menyetujuinya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Sen, biarkan aku jujur. Anda baru saja menjadi pemilik pulau dan tempat duduk Anda masih tidak stabil. Sekarang Anda dapat menggunakan semua pulau Leizu kami. Kekuatan militer, saya khawatir. Para biarawan itu mungkin tidak meyakinkan Anda. Bawahan menyarankan bahwa setelah beberapa dekade atau ratusan tahun, tunggu sampai posisi Anda benar-benar stabil sebelum Anda dapat melakukan ini. Landon Sen mengerutkan kening, mencari bendera 5 warna sudah dekat, dia tidak punya waktu untuk menunggu. Setelah memikirkannya sebentar, Landon Sen berkata, mari kita lakukan seperti ini. Mulai besok, Anda akan mengumumkan di dalam dan di luar pulau bahwa pemilik pulau baru Pulau Leizu hanyalah sampah di tahap awal pemurnian. Pemilik pulau. Hati Liu Chuanzi terguncang, dia orang yang bijak dan secara alami memahami pikiran Landon Sen. Landon Sen ingin membunuh ayam-ayam itu dan mengancam kera-kera itu dan menciptakan alat pencegah. Ini baik. Meskipun Liu Chuanzi merasa bahwa pendekatan ini agak radikal, dia masih setuju. Dengan cara ini, Landon Sen tinggal di Istana Jinlei, bermeditasi setiap hari untuk menstabilkan kultivasinya, menunggu penantang datang. Menurut niat Landon Sen, Liu Chuanzi mengungkapkan rincian periode penyempurnaan awal Landon Sen, dan mendesak orang-orang kuat di masa pemurnian Kepulauan Hukuman Guntur untuk menantang pemilik pulau-pulau Leizu. Trik ini benar-benar bekerja secara ajaib, dan secara luas dikabarkan bahwa pemilik pulau Leizu yang baru adalah sampah pada tahap awal pemurnian. Tidak hanya dunia luar, pasukan pembudidaya di Pulau Leizu juga serius meragukan bagaimana pemilik pulau baru ini. Singkatnya, setelah mengetahui bahwa pemilik baru Pulau Leizu hanyalah seorang beku pada tahap awal untuk memperbaiki kekosongan, para beku pada tahap pemurnian Pulau Hukuman Guntur mendengar berita itu dan siap untuk datang untuk memperjuangkan posisi pemilik pulau. 3 hari kemudian, penantang pertama datang, dan penantang itu adalah seorang beku di tahap tengah pemurnian. Landon Sen secara khusus memanggil sejumlah besar penggarap dari Istana Guntur Emas sebagai penonton, dan di bawah perhatian semua orang, salah satu dari mereka mengalahkan pembudidaya di tahap tengah dalam menyempurnakan realitas virtual. Landon Sen membiarkan pria itu pergi, tetapi potong tangan dan kakinya. Duel ini menimbulkan sensasi tertentu, dan tidak ada kultivator yang berani mengatakan bahwa Landon Sen adalah sampah. Tapi bagaimanapun, basis kultivasi Landon Sen ada di sana, dan banyak orang masih skeptis. Beberapa hari kemudian, penantang kedua datang, kali ini masih merupakan pemurnian tingkat menengah. Landon Sen mengalahkan lawan lagi dan memotong tangan dan kaki lawan dengan cara yang sama.